Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sejuta kisah, khususnya Anda pecinta kisah misteri. Untuk Anda yang punya pengalaman mistis, dan itu tidak harus dari pengalaman Anda sendiri, melainkan mungkin Anda pernah mendengar cerita dari teman, sahabat, saudara, atau bahkan kakek, nenek, atau siapapun ya yang pernah Anda dengar dan ingin Anda share cerita pengalaman mistis itu di channel Sejuta Kisah. Silahkan kirimkan via email yang sudah kami cantumkan di deskripsi maupun lewat WA admin. Kalaupun Anda malas mengetik, boleh menggunakan voice note lalu kirimkan lewat WA admin. Ditunggu secepatnya kiriman kisah misteri dari Anda sekarang juga. Dan kesempatan kali ini kami sudah menyiapkan sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Dikejar-kejar Gelundung Pringis. Di kampung itu siapa yang tak kenal dengan Harto? Selain jahil dan jika berlari secepat angin hingga tak mungkin terkejar oleh siapapun, ia juga merupakan cucu kesayangan Mbah Kromo, sosok yang dituakan dan menurut banyak masyarakat memiliki ilmu kanuragan yang sangat mumpuni. Boleh dikata, Mbah Kromo adalah salah satu pewaris ilmu serta kekayaan leluhurnya yang menurut tutur adalah sosok yang mula pertama membuka lahan di daerah itu untuk pertama kalinya. Boleh dikata, Harto lahir dan dibesarkan oleh keluarga yang berada dan terpandang di kampungnya. Oleh sebab itu, tak heran walau jahil, boleh dikata satu desa pasti segan dan menghormatinya. Bahkan semua penduduk memaklumi keusilannya. Maklum, walau usil, Harto tergolong sosok yang ringan tangan dan membantu siapapun tanpa pandang bulu. Ia bahkan tak segan-segan menolong Mbok Iro yang kala itu keberatan menggendong kayu bakar. Padahal kebanyakan orang malas menolong wanita yang satu ini karena kegemarannya berguncing dan sering memberikan janji muluk. Itulah Harto. Marno, sahabat Neo Misteri, menceritakan dengan sangat rinci kelakuan sehari-hari sahabatnya ketika ia duduk di kelas 6 SD. Sadar akan kemampuannya berlari cepat, serta tahu tepat jika rumah joglo yang dihuni dipasangi pagar gaib yang tak mungkin tembus oleh berbagai kekuatan hitam, bahkan makhluk tak kasat mata. Malam itu, lepas mengaji di surau, Harto sengaja lewat dekat pohon kelapa yang terkenal angker di sudut persawahan. Alih-alih malam, menjelang rembang petang, atau sekitar pukul 4 sore saja tak ada orang pun yang berani melewati pohon kelapa yang di dekatnya terdapat sebuah makam tua tak dikenal yang selalu mengganggu siapapun yang lewat di dekatnya. Biasanya mereka akan melihat ada buah kelapa tergeletak dan ketika memungutnya buah tersebut sontak berubah menjadi kepala manusia dengan wajah yang teramat menakutkan. Masyarakat biasa menyebutnya dengan nama Gelundung Pringis. Menurut Mbah Kromo, pada suatu kesempatan, upacara bersih desa yang biasa dilakukan pada bulan Sela atau Syawal. Saya sampai di tempat ini, makam itu sudah ada. Sebagai sesama makhluk ciptaannya, maka rawat dan peliharalah dengan baik untuk menunjukkan bahwa kita semua adalah orang-orang yang menghormati para pendahulunya. Malam itu dengan langkah pasti, Harto sengaja lewat di dekat pohon kelapa angker itu. Namun ia tak menemukan apapun di sana. Esoknya, Harto kembali mengulang lewat di tempat itu. Kali ini cuping hidungnya hanya mencium bau busuk yang teramat sangat. Tapi ia tak melihat ada benda lain di sekitar tempat itu. Seolah penasaran, esoknya Harto kembali melewati tempat itu. Kali ini ia dihadang oleh Gelundung Pringis yang selama ini sering mengganggu penduduk desa. Ya, beberapa langkah di depannya, tampak kelapa yang perlahan namun pasti berubah menjadi wajah yang tengah menyeringai. Sejenak Harto kemek-mek, setelah itu ia pun lari pulang secepat-cepatnya. Kejar-kejaran pun terjadi, Harto pun berhasil sampai di pagar rumahnya yang dibatasi dengan tetumbuhan dan langsung menerobos masuk menuju ke pendopo ke arah sang kakek yang sedang duduk di kursi goyang sambil menikmati kopi panas. Tapi apa yang terjadi? Gelundung Pringis itu tak berani mengejar Harto sampai ke dalam. Ia tidak mampu menerobos pagar gaib yang sengaja dipasang oleh Mbah Kromo.
Oleh sebab itu, sang gelundung pringis hanya bisa menyeringai dengan wajah yang semakin menakutkan, seolah mengingatkan Harto agar tidak lagi mengganggunya. Melihat itu, Mbah Kromo pun berkata dengan tenang, namun tegas dalam bahasa Jawa yang kental, "Maafkan cucuku. Ia usil karena masih anak-anak. Sekarang pulanglah dan jangan ganggu orang-orang lagi. Kasihan mereka yang punya sawah di situ." Lanjut Mbah Kromo, "Silakan perlihatkan dirimu kepada orang-orang yang akan berbuat jahat di desa ini," imbuhnya. Terlihat asap hitam yang kian lama kian tipis karena tersapu angin malam, dan gelundung pringis itu pun hilang seolah ditelan bumi. Yang paling aneh, sejak itu tak pernah ada lagi cerita gelundung pringis yang membuat warga desa lari lintang pukang jika melewati pohon kelapa yang ada di sudut sawah. Apakah karena mendapatkan teguran keras dari Mbah Kromo, atau karena malu tak mampu mengejar Harto yang larinya secepat angin? Biarkan waktu yang menjawabnya. Demikian sahabat Sejuta Kisah. Kalau Anda punya pengalaman mistis yang ingin Anda share di channel Sejuta Kisah, silakan kirimkan cerita pengalaman mistis Anda via email yang sudah kami cantumkan di deskripsi maupun lewat WA admin. Durasi bebas dan ditunggu mulai sekarang juga. Dan jangan sampai lupa tinggalkan komentar, like, share video ini, subscribe channel Sejuta Kisah, dan nantikan kembali cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.